Mengapa menurut kalian jujur itu penting? Jujur itu menurut aku sebenarnya sangat perlu. Soalnya kalau tidak jujur kan berbohong. Berbohong itu dosa. Kalau dosa, Tuhan pasti sedih. Karena karakter jujur itu bukan hanya kita perlukan dalam lingkungan keluarga, lingkungan pertemanan dan sekolah, tapi untuk masa depan dalam lingkungan kerja, kita turun ke masyarakat itu penting banget untuk bisa jujur. Karena orang yang nggak bisa jujur itu sulit untuk dihargai orang lain. Dalam hal apa kalian pernah berbohong kepada orang tua? Kalau aku pernah, aku izin mau kerja kelompok padahal aku main sama temen. Waktu aku dapat nilai jelek, terus aku bohong, ternyata aku dapat nilai bagus. Aku pernah udah beresin buku pelajaran belum buat besok? Aku jawabnya pernah, padahal aku belum. Apakah kalian setuju dengan fenomena white lie? Tidak boleh. Karena berbohong itu tetap berbohong. Jadi kalau kita bisa menjadi anak yang jujur, hal baik akan datang ke kita kembali. Dalam batas tertentu tuh masih butuh ada white lie. Walaupun mungkin kayak dari perspektif Kristen harusnya nggak boleh ya. Cuman menurut aku kayak emang ada situasi yang kita harus ada white lie sih. Jujur aku nggak setuju karena kayak mau kita bohongnya nutupin kayak gimana pun pasti ujung-ujungnya orang bakal tahu gitu gimana pun caranya. Walaupun kayak orang lain nggak bakal tahu, pasti Tuhan juga bakal tahu. Halo parents dan teachers, kembali lagi bersama kami, teman bertumbuh dan belajar di Nancep, Nanya dan Cerita Parenting. Jelep. Halo Bu Charlotte. Halo, dan hari ini ada Bu Silvi, ada Bu Pak Bella. Haris. Halo, Bu Silvi Bu ini Bella. orang tua alumni ya Bu ya. Alumni. Dulu anaknya pernah sekolah di sekolah Atalia. Yes. Lalu Pak Haris guru apa tuh Pak? Saya saat ini tadinya guru agama, sekarang dipercayakan membantu Ibu Dewi, wakil kepala sekolah. Di SD Di ya Pak SD, ya. ya. Nah, pas banget nih topik hari ini nih kayaknya pergumulannya banyak di anak SD ya. Siap. oke. Jadi kita mau bahas tentang jujur nih Ya, Bapak oke. Ibu. Bu Charlotte, kalau jujur kan rasanya udah pasti nih ya, harga mati. Tapi sekarang ini sering dibilang jangan jujur-jujur amat lah. Orang kalau jujur-jujur amat ntar dibodohin gitu. Bahkan tadi ada satu anak SMA ya bilang bahwa secara perspektif Kristen memang bohong putih itu nggak boleh. Tapi ada situasi-situasi kayaknya harus deh bohong putih gitu demi kebaikan gitu. Gimana tuh Bu? Ya, Bel, ini ada satu ayat ya yang saya ingat dari Amsal 20 ayat 11. Anak-anak pun sudah dapat dikenal daripada perbuatannya, apakah bersih dan jujur kelakuannya. Jadi sebetulnya mulai dari anak ya, belajar bersih, belajar jujur. Jadi waktu dia masih kecil, tumbuh nih hati nuraninya kan, berkembang. Nah di situ kan ada ya namanya juga natur dosa, kecenderungan untuk menutupi. Kamu tuh makan permen enggak? Gitu. Enggak makan gitu. Jadi sebetulnya untuk tidak jujur nggak usah diajarin. Tapi justru kita harus mengajarkannya jujur. Sekalipun kamu salah, ya, sekalipun kamu harus menghadapi konsekuensi. Jujur itu nomor satu. Jadi maka ketika anak jujur, jangan dimarahi. Karena apa? Karena dia tidak akan berani jujur. Jadi akhirnya berani bohong. Ya. Nah, di sini sebetulnya letak ketika hati nurani itu dibentuk. Jadi kan ada pertimbangan. Saya mau jujur apa enggak? Ya. Kalau saya jujur nanti saya dimarahin. Kalau saya jujur nanti nggak dikasih. Kalau saya jujur semua ada pertimbangan. Ini saya lebih baik jujur atau nggak jujur? Ya, dan itu justru ada masa-masa kritikal tuh di usia kelas 1, kelas 2. Karena jujur itu dia kan sudah bisa berpikir. Anak-anak umur 7 tahun kan sudah ini nih akibatnya apa ya? Kalau saya ulangan, saya nggak nyontek nanti dapat jelek. Kalau saya dapat jelek nanti saya dimarahin mama. Ya, udah mulai bisa berpikir konkret dan abstrak. Jadilah ketika dia bisa create cerita,
tadi aku telat. Kenapa? Soalnya mama telat bangun. Padahal dia yang telat bangun. Nah itu sudah mulai tuh. Nah kalau kita tidak segera koreksi, maka hati nurani itu menjadi tumpul. Iya. Nah nanti kalau hati nurani tumpul, itu bisa bikin excuse banyak banget. Jadi tuh ketika mau jujur, ya tapi kan begini, tapi kan begitu. Akibatnya kan gini. Jadi itu pertimbangan untuk bisa langsung jujur. Itu kayak banyak kendala-kendalanya tuh. Jadi waktu dewasa misalnya. Kenapa terlambat ke kantor? Ya tadi ada macet. Ya betul sih ada macet. Tapi kan bukan macet itu yang menyebabkan terlambat. Karena berangkatnya memang sudah terlambat. Sudah terlambat. Tapi kita akan membuat banyak alasan. Sehingga hati nurani itu sudah tumpul untuk kita mengatakan kebenaran. Jadi akhirnya ketika yang disebut white lies ya, itu kan sangat kayaknya kok ada bohong putih gitu ya. Karena bohong ya tetap bohong. Nah, ngajarin jujur itu jadi demi apa ya Bu? Misalnya kan orang ya jujur supaya dipercaya. Atau jujur maksudnya dia menimbang-nimbang nih konsekuensinya aku bisa tanggung nggak nih gitu. Tapi kalau aku bisa tutupin kayaknya ya bohong nggak apa-apa deh gitu. Toh ini bohong untuk kebaikan juga. Nah jadi apa ya Bu yang menjadi alasan utama nih buat kalau saya lihat ya cuman takut sama Tuhan aja. Karena kan kita ini mau orang lain nggak tahu, tapi kan Tuhan tahu. Nah waktu Tuhan tahu, coba kita bayangkan Tuhan itu lagi tersenyum, good. Atau Tuhan lagi geleng-geleng. Ya, kira-kira apa nih penggambaran kita terhadap perilaku kita? Kan kita mesti mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Nah, kalau anak-anak tidak dibawa kepada bahwa mata Tuhan ada di mana-mana, kamu diawasi. Biasa kan kita takut kalau ada CCTV ya. Sampai ditulis di sini ada CCTV gitu kan? Supaya oke, berarti kita nggak bisa macam-macam karena kita diawasi. Tapi kita punya CCTV yang besar, yaitu Tuhan. Mata Tuhan. Jadi itu mengawasi kita dimanapun. Dan itu ketika anak-anak dibawa kepada satu pemahaman yang demikian, bahwa dia hidup di hadapan Tuhan, Coram Deo, saya rasa dia nggak berani macam-macam ya. Ya. Jadi dasarnya memang relasi dengan Tuhan dan kesadaran diri hidup di hadapan Tuhan itu ya, Bu. Betul. Jadi jujur itu bukan standarnya manusia gitu ya. Iya. Yang ya ini bolehlah, ini beda dikit bolehlah gitu ya. Iya. Atau kayak konsekuensinya masih bisa ditimbang bukan itu. Gitu. Bukan. Karena emang Tuhan adalah kebenaran, jadi memang kita harus hidup benar. Betul. Gitu ya. Berapapun bayarannya, apapun akibat yang saya mesti tanggung. Tapi bagi saya dapat acungan jempolnya Tuhan ketimbang misalnya manusia yang, wih kamu hebat, bisa nipu, kamu hebat, kamu bisa manipulate gitu ya. Kadang-kadang kan di kita masih melihat kayak licik itu jadi pintar ya. Ya, saya ingat saya punya teman waktu dia belanja ke satu toko, rupanya barcode-nya salah. Jadi mestinya harganya 99.000 dan harga itu 9.900. Dan waktu itu toko itu memberlakukan satu orang hanya boleh beli 2. Jadi dia pulang ke rumah, dia bawa asisten rumah tangga, dia bawa anaknya, semua untuk memborong itu. Dan ketika dia sudah memborong itu, dia dengan bangganya menceritakan tentang, ya habis sudah sama saya. Jadi saya lagi berpikir, di mana ya letak sensitivity hati nuraninya, kepekaannya. Ketika ini jelas-jelas ya ada barang yang salah harga. Karena dia baru membeli itu, dia tahu harga itu 99. Dan ini real terjadi di dalam dunia kita ya, yang masih berdosa, kita juga masih berdosa, mungkin kita tergelitik ya. Ini mumpung salah gitu, itu kan salahnya dia, dan kita rasionalisasinya kan begitu. Ya. Jadi kalau di buku ini juga Ibu bilang kan mengatakan bertindak yang sebenar-benarnya tanpa
ingin mendapatkan keuntungan gitu ya Bu. Betul, Jadi jujur itu betul. juga soal membodohi atau memanfaatkan, memanipulasi, itu malah sudah tingkat lanjutannya ya dari jujur itu ya, dari kebohongan itu ya. Iya, jadi memang awal anak tuh ketika berani bohong, dia akan berani mencuri. Kalau dia sudah berani bohong dan mencuri, dia pasti berani menipu. Dan menipu itu pasti ada manipulasi di dalamnya. Ya, jadi ketika misalnya kita tanya, kamu makan permen nggak? Nah kalau anaknya polos kan, nggak makan. Ya pasti ketahuan ya. Tapi dia sudah berani untuk mengambil, ya kan? Lalu setelah mengambil dia berbohong. Nah kalau yang lebih tinggi lagi tingkatannya, dia ambil permennya, kemudian permen itu dia isi dengan batu, lalu dia bungkus lagi, sehingga kita nggak akan bertanya, karena permen itu kita pikir masih utuh. Kita nggak menyadari ya Bu, kalau Kita itu nggak sudah menyadari, diubah. iya. Dan itu tipuan, dan untuk bisa menipu tuh butuh kepintaran, butuh kecerdikan, ya, butuh kelihayan. Jadi hati-hati ya punya anak pintar, tapi nggak jujur. Saya jadi mau tanya Bu, tadi yang Ibu ceritakan bahwa dari anak kelas 1, 2, dia sudah punya pikiran untuk memutuskan, memilih dan memutuskan untuk bohong, untuk tidak jujur. Apakah di fase itu ada peran orang tua ya sebetulnya yang penting untuk memberitahu bahwa cara dia berpikir ya, artinya kan dia nggak tiba-tiba bisa berpikir sepanjang itu dengan segala kalau saya gini akan begini, kalau saya tidak begini akan begini. Apakah itu masa yang pas Bu untuk orang tua bisa intervensi, untuk terlibat di situ? Iya, tentu ketika dari kecil dia begitu bohong, didiamkan, dibiarkan. Aduh kamu mah memang tukang bohong, atau misalnya ya kamu tuh ya pintar deh, biasa deh suka bohong-bohong. Enggak dikoreksi dengan sungguh-sungguh. Nah itu akan berkembang. Jadi saya ingat teman saya, untuk anaknya bohong, dan orang tua ini terus meminta untuk anak ini bisa berbicara jujur, dia katakan dia butuh 3 jam. Beresin satu kasus bohong. Satu kasus bohong. Bohong kecil gitu ya Bu ya. Betul. Jadi dia duduk di samping anak itu dan dia cuma bilang, betul nggak kamu melakukan ini? Enggak. Oh, terus enggak. Ya mama tunggu. Ya pasti hati kamu gelisah. Enggak, aku nggak ngambil. Mami jangan paksa. Nangis. Aku nggak ngambil. Iya. Sekarang coba tanya sama hatimu. Betulkah kamu tidak ambil? Enggak. Wah, dengan segala alasan. Aku udah capek, aku mau tidur. Aku mau apa? Oh no, kita mesti bereskan ini. Ya. Dan tidak ada kemarahan loh. Mamahnya itu hanya menunggu. Dengan mamah ini tahu persis bahwa anak ini bohong. Iya, betul. Dia cuma butuh anak ini mengakui. Mengakui. Dan itu memang butuh waktu panjang. Tapi itu menjadi peristiwa yang saya pikir anak itu juga akan ingat. Ya, dan mama itu juga diuji kesabarannya untuk sampai si anak mengakui, dan setelah itu berdoa, ada closure-nya ya, dan what next ke depan begitu. Jadi memang ya namanya proses belajar kan seperti itu ya. Nah Pak Haris, aku penasaran nih. Kalau tadi kan Bu Sylvie nanya peran orang tua. Nah kalau sekolah ngajarin jujur tuh gimana tuh Pak? Dengar-dengar kan susah soalnya ya baru bisa kelihatan kalau pas anaknya bohong. Iya, betul. Gimana? Nah, jadi kalau di kita sendiri kan memang ada program, terus kemudian kita itu mau mengajarkan anak-anak secara praktis nih, bagaimana sih kita bersikap jujur. Kan kita ini sudah menyatakan diri bahwa kita anak Tuhan, tetapi pada kenyataan anak-anak itu sering kali karena takut dihukum, terus kemudian juga itu juga terbiasa mungkin di rumah. Nah, ketika di sekolah pun anak-anak juga untuk mengakui jujur itu sulit sekali karena takut itu embel-embel hukuman itu sendiri. Nah, kita sebisa mungkin kalau di sekolah itu kita lakukan ada pendampingan. Jadi bukan langsung, oh kamu jujur
karena melakukan kesalahan langsung hukuman seperti itu. Tapi kita lebih lihat case-nya dan kita juga ada pendampingan. Kurang lebih seperti itu sih Bu kalau untuk kita pendekatan ke anak-anak ya, tentang untuk anak-anak mencoba berani jujur itu saja itu sudah poin tersendiri buat anak-anak, untuk khususnya generasi sekarang ini ya. Memang sulit sekali untuk hal tersebut. Jadi ketika misalnya anak melakukan kesalahan, dia jujur mengakui, berarti ada apresiasi, maksudnya peneguhan bahwa thank you kamu sudah jujur, gitu ya Pak ya? Apresiasi yang diberikan itu kepada sikap dia, kejujurannya, keberanian dia untuk mengatakan jujur. Nah itu kita apresiasi hal itu. Tetapi untuk berikutnya supaya dia tidak melakukan itu lagi, kebohongan itu lagi, nah, kita lakukan pendampingan nih. Nah, memang kalau itu nantinya juga akan berdampak buat orang lain, ada konsekuensi tentunya. Tetapi kita lebih mau membereskan bagian ini dulu, mengapresiasi keberanian dia karena dia sudah berani jujur, dan juga kita melakukan pendampingan. Kurang lebih seperti itu sih Bu. Pernah nggak Pak ada case real gitu? Iya Bu. Jadi kalau di SD itu ada, saya mencoba ingat ya. Ada satu case yang pernah terjadi nih di anak-anak. Kita kan selalu adakan asesmen atau ulangan begitu ya. Nah, di ulangan itu sebenarnya si anak ini sudah oke nih, bisa dia mengerjakan dengan baik. Tapi ada satu soal yang dia ganti nih. Jadi setelah dikoreksi, dibawa pulang karena kan masih kelas 3 dan pakai pensil mengerjakannya. Nah, dia hapus. Nah, satu poin soal itu akhirnya dia hapus terus dia bawa pulang. Dan dia menyampaikan ke orang tua. Dan orang tua tanpa diskusi, tanpa menanyakan lebih lanjut kepada si anak dan membawa lembar soal itu dibawa ke sekolah. Dengan menyatakan kok ini disalahkan dan bla 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 dan seterusnya. Nah, kita meminta waktu untuk kita proses, kita akan follow up seperti itu. Nah, di dalam singkat ceritanya, di dalam itu istilahnya orang tua ini pokoknya kekeh, anak saya ini bisa melakukan ini, nggak mungkin dia dia harusnya bisa untuk ini. Dan orang tuanya kayak nggak percaya gitu ya kan, kalau anaknya gagal di bagian itu. Nah, terus kita proses, kita follow up. Nah, pas perjalanannya itu si anak ini ternyata dia mengakui. Dia mengakui bahwa dia sudah mengganti jawabannya. Karena memang kita sudah menemukan sih sebetulnya. Kita kan menyelidiki, terus kita lihat sebenarnya ada bekas goresan Ibu. Jadi kan kalau pensil disilang, ini di pilihan ganda sih ya. Disilang seperti itu, terus kemudian kalau dihapus pun itu masih ada bekas goresan. Nah, dari situ sebenarnya kita sudah tahu nih anak mengganti nih. Tapi sebelum kita ngomong ke anak, si anak sudah mengaku sih. Puji Tuhannya di situ anaknya sudah mengaku bahwa dia memang mengganti. Nah, ini berarti kan sebetulnya dari sisi anak, dari sekolah ke anak sudah selesai nih. Nah, yang belum selesai orang tuanya. Orang tuanya kan ngotot, pokoknya anak saya nggak salah. Dia nggak mungkin ganti. Nah, ketika mau menyampaikan itu memang agak sulit ya menjelaskan ke orang tuanya. Tapi akhirnya orang tua menerima itu bahwa anaknya juga ya memang salah. Dia mengganti soal tersebut. Jawabannya dia itu dia ganti seolah-olah jadi benar. Jadi seolah-olah jawabannya benar tapi disalahin gitu. Padahal karena memang itu nanggung Bu. Tinggal 1 poin soal itu dia dapat 100. Ya, dari situ bener-bener mau wah gitu deh. Nanggung tapi kok juga ya kan udah bagus ya sebenarnya. Tapi justru cukup ini ya berkesan ketika anak itu jujur ya. Berarti sebetulnya itu hati nurani dia ya Bu berbicara ya. Iya. Jadi dia pasti tidak tenang dan dia memutuskan untuk jujur dulu kepada guru. Yang artinya dia percaya juga nih. Guru itu tidak akan melakukan hal yang... Karena kenapa dia nggak berani jujur sama orang tuanya? Kan nilainya sudah bagus. Pasti kalau cuma salah satu soal aja kan masih 90 sekian gitu kan? Iya. Tapi kan dia tahu nih. Ini orang tua mungkin ya komentar begini. Nah, kok cuma 1 soal ini sih yang salah? Coba nih mama tanya ya, kamu bisa nggak? Dan ternyata misalnya dia bisa gitu ya. Tuh, kenapa?
Salah. Jadi si orang tua tuh bukan melihat yang 90 sekian yang benar, ya, yang maksudnya nilainya udah bagus, malah yang salah itu, yang satu soal itu yang akan dicecer, gitu loh. Jadi si anak ini belum siap dengan itu, maka kenapa dia menggantinya? Jadi ini kan salah satu bentuk manipulasi ya. Jadi bukan saya yang salah guru, ya. Kenapa saya udah benar kok disalahin, gitu loh. Jadi kan si orang tua berapi-api gitu, dengan yakin bahwa anak saya benar. Nah ini pasti menjadi satu kisah yang buat orang tua juga belajar menerima. Karena kalau orang tuanya menerima mau 90, mau 80, it's okay. Lalu kalau misalnya tes, coba ya mama tes ya, yang ini kamu bisa nggak? Bisa. Nah berarti ada yang kamu bisa tapi kamu mungkin suruh anak. Ya aku nggak teliti. Atau misalnya si anak, ya aku ragu-ragu. Nah kalau ragu-ragu berarti kamu coba hitung ulang misalnya ya. Jadi dikasih bimbingan kepada si anak untuk teksnya. Jadi bukan kepada soal hasilnya, resultnya. Prosesnya itu loh. Dan waktu si anak berani jujur sama guru, saya pikir jadi orang tua mesti meneguhkan ya. Ya, cuman ya mesti ngomong juga, berarti mama juga salah ya. Karena kamu gak berani jujur sama mama, pasti mama juga, mama yang menakutkan ya, untuk bisa melihat kesalahan kamu ya. Ternyata kamu lebih berani untuk jujur. Ya, ini kalau orang tua yang ideal banget ya, ngomongnya gini, mau gak kamu doain mama ya, supaya mama sabar, mama gak hanya melihat hasil, mama menghargai proses kamu yang udah dapat 90 lebih mestinya mama juga puas, karena bukan soal, kembali lagi bukan soal nilai. Hasil, ya. Berarti setiap respons orang tua itu juga ngefek ya Bu? Iya. Maksudnya itu implicitly mungkin jadi anak tuh nangkep, oh yang di value papa mamaku apa gitu. Iya. Ketika satu soal dipermasalahkan dan kamu harusnya bisa dapat 100. Nah, mungkin itu secara implisit tidak tangkap anak, oh nilai ini penting nih. Iya. Gitu ya. Dan gak boleh dapat jelek. Kalau Bu Silvi, ada pengalaman enggak nih Bu? Ngajarin anak jujur tuh gimana sih struggle-nya? Oke. Saya mungkin mulai dengan anak-anak saya yang memang mereka memilih untuk pindah ke sekolah negeri. Lalu saya ingat sekali Bu Charlotte selalu bilang, kamu pindah itu artinya kamu diutus. Jadi waktu itu dari awal saya udah bilang sama mereka, berarti dengan segala kondisi yang ada di sekolah yang pasti berbeda dengan sekolah sebelumnya. Itu yang saya lakukan, dan saya tahu saya mungkin harus hadapi, saya harus melihat kondisi yang akan sangat berbeda, walaupun saya dan suami saya mungkin pernah mengalami hal yang serupa, jadi kami mungkin bisa antisipasi. Tapi ternyata mereka mengalami kondisi di mana kejujuran itu mungkin jadi naik level. Jadi anak saya memilih untuk bersikap jujur ketika tidak ada orang yang lihat, atau ketika semua orang tidak jujur, atau sebagian besar tidak jujur, dan dia harus bersikap seperti itu. Saya cukup kaget ketika dia mengalaminya bahkan di awal-awal. Jadi ketika baru masuk sekolah dan ternyata pandemi, jadi semua pelajaran dilakukan di sekolah, di rumah. Yang terjadi adalah dia tahu bahwa jujur harus jadi bagian hidup dia. Jujur harus jadi yang harus dia pilih dalam setiap pilihan yang ada. Tetapi yang dia hadapi adalah mungkin lingkungan yang tidak mendukung. Lingkungan yang mungkin budaya nyontek, budaya untuk memanipulasi sudah jawaban biasa, dan sebagainya sudah biasa. Saya mengalami ketika saya menjadi orang tua yang mendampingi dia, ketika saya harus bilang bahwa pilihanmu memang berat, pilihanmu memang ada harganya, tetapi itu semua worth it kok buat kamu. Untuk anak usia 16 tahun waktu itu gak gampang juga untuk bisa masuk ke situ. Tapi saya melihat bagaimana dia mau, walaupun saya selalu pakai kata berdarah-darah ya untuk dia lakukan itu, karena sesuatu yang dia cukup kaget dengan lingkungan yang ada, dia harus adaptasi dan dia harus memilih saya melakukan yang benar di tengah lingkungan yang tidak mendukung. Itu dia alamin di semester 1, semester 2, di kelas 10 berarti ya, kelas 10, kelas 11, SMA. Sampai akhirnya ada satu saat saya melihat
ketika orang di sekitar dia mulai notice apa yang dia lakukan. Mungkin salah satu contohnya ketika gurunya cukup bingung dengan nilai yang ada dari dia yang dia dapatkan, itu temannya itu bisa langsung berdiri dan bilang, saya yakin sekali kok teman saya ini, maksudnya anak saya tidak pernah nyontek. Dan itu dilakukan di depan orang-orang gitu ya. Itu satu, lalu atau misalnya ketika ulangan selesai dan dibagikan, ulangannya mungkin cukup sulit dan anak saya bukan dapat yang terbaik, teman-temannya itu bisa bilang, referensinya harus dia aja karena dia nilainya halal. Sementara yang lain mungkin itu ya nyontek, terkontaminasi dan sebagainya. Jadi waktu dia cerita itu, saya meneguhkan dia dengan itu. Jadi saya bilang, ingat nggak kalau nama baik, reputasi itu jauh lebih berharga daripada banyak harta, daripada nilai yang tinggi, karena kamu punya reputasi yang itu yang dikenal. Dan saya bersyukur dia lewati itu walaupun dimulai dengan nangis-nangis karena dia merasa saya beda sendiri atau saya konyol sendiri memilih untuk lakukan itu. Tapi ketika dia melihat melewatinya, saya bersyukur bahwa itu yang membentuk karakternya. Dan waktu itu sampai pada satu titik di mana anak saya kelas 12 dan dia akhirnya ikut ujian UTBK untuk masuk perguruan tinggi negeri karena eligible-nya dia nggak masuk akibat rapotnya mungkin tidak terlalu baik di semester-semester sebelumnya. Dan dia cerita sama saya bahwa temannya, sahabatnya, mamanya itu sampai tanya mau didoain nggak, mau mendoakan dia untuk bisa lulus di perguruan tinggi negeri. Saya melihat itu dan saya bicarakan sama anak saya, ya that's nama baik, that's reputasi yang mungkin kamu bangun dengan keputusanmu untuk tetap menjaga integritas, tetap menjaga sesuatu yang mungkin tidak dilakukan oleh orang lain, tidak banyak dilakukan oleh orang lain, tetapi mereka bisa tetap notice dan respect sama kamu untuk hal ini. Dan ketika sekarang dia udah semester 3 di kuliah, saya melihat integritas atau jujur itu bisa sebagai lifestyle. Kami sering bilang jujur atau integritas itu seperti living the lifestyle that brings life. Jadi memang menghidupi gaya hidup yang membawa kehidupan. Karena selalu ada reward dan Tuhan gak iseng ya meminta kita untuk belajar hidup jujur, belajar hidup berintegritas. Karena itu sesuatu yang Tuhan tahu membawa kebaikan buat kita. Jadi saya melihat sendiri bagaimana peran orang tua mungkin untuk mendampingi, orang tua untuk memberikan contoh. Saya melihat anak-anak saya mungkin belajar banyak dari papanya. Papanya bekerja di instansi yang integritas adalah isu. Tetapi suami saya lakukan dengan sederhana, dengan baik, bertahun-tahun. Dan kelihatannya itu yang dilihat anak-anak saya. Contoh terakhir, suami saya menuliskan laporan LHKPN ya, laporan harta kekayaan ya dengan santai aja gitu, dengan santai dan anak-anak tahu apa yang ada ya memang karena nggak banyak juga jadi ditulis, tapi artinya sesuatu yang kita lakukan dengan daily ya, dengan dilakukan sehari-hari, mereka bisa lihat dan rasanya itu yang membantu kami untuk bilang sama mereka jujur itu pilihan yang terbaik buat dilakukan. So thank you mungkin saya harus sampaikan pada sekolah Atalia. Mereka dididik dari Prateka di sana dan jujur salah satu karakternya ya Bu. Sampai teman-teman anak saya itu bilang, mereka bercanda mungkin ya. Mereka bilang, lu tuh bukan gak mau nyontek ya. Lu tuh gak tahu nyontek. Gak tahu cara nyontek. Dan saya tahu itu pasti ada peran sekolah untuk melakukan karena mereka terbiasa. Iya, dan apalagi kita di dunia yang memang sangat value-nya itu sangat sekarang blur ya Bu ya. Iya. Ya. Jadi kalau misalnya sekelas semua nyontek, lalu anak kita nggak nyontek, lalu apa yang orang tua komen? Kamu sih nggak ikut, bodoh sekali. Teman-teman kamu semua nyontek, ya kamulah yang kalah. Nah, jadi ya kenapa kita terus menerus gaungkan karakter ini? Karena lebih baik kita bodoh di dalam dosa. Tadi ya, nggak tahu nyontek gitu. Emang lebih baik kita nggak tahu, kita nggak mempelajari. Jadi bagaimana nyontek secara efektif gitu ya. Ada bukunya gitu. Ya, maksudnya kan nyontek kan dari pengalaman gitu ya. Kayak mencuri, menipu dan sebagainya itu kan hasil pembelajaran.
Iya. Jadi ketika bodoh dalam hal itu memang lebih baik. Saya nggak mau. Iya. Jadi ketika peran orang tua, peran komunitas untuk memberikan pendampingan bahwa nggak apa-apa. Berapapun harga yang harus kamu bayar. Karena sebetulnya ini rewardnya itu ada di ujung. Yes. Ya, memang bukan sekarang. Sekarang kamu bahkan ya ibaratnya jadi karena saya nggak nyontek gitu ya. Jadi saya dapat nilai yang paling bawah misalnya. Atau karena apapun gitu ya, hasil dari kejujurannya mungkin dia difitnah. Bisa juga kan? Ya. Jadi dipermainkan atau dibully. Jadi ya kamu udah memutuskan yang benar. Yang tadi tuh ya. Jadi artinya pilihan itu yang saya ambil. Dan saya tahu apapun akibatnya. Karena saya kenapa memilih ini sebetulnya saya tahu ujungnya. Yaitu Tuhan yang dimuliakan. Nanti akan kebongkar kok. Mau berapa lama sih kebohongan? Ya kan? Ya. Jadi value apa yang dikejar itu yang memang kita perlu tanamkan juga ya. Jadi kita bukan mengejar kesuksesan dunia, kita bukan mengejar penerimaan dunia gitu, tetapi memang kita dengan Tuhan itu ya, Bu. Betul. Sesuatu yang bernilai kekal itu. Iya. Apalagi di dunia yang, otentisitas itu tuh jarang ya. Makanya jujur itu sebetulnya apa adanya. Saya berani berkata apa adanya, bertindak apa adanya, saya tidak menutup-nutupi, saya tidak melebih-lebihkan atau mengurangi, ya. Kenapa? Karena memang integritas itu luar dan dalam itu sama, ya. Kelihatan ataupun tidak kelihatan sama. Jadi ketika seseorang itu asli, otentik, ya, dia akan ringan banget deh hidup, ya. Kan orang kalau bohong, dia mesti ingat. Saya bohongnya kemarin apa ya? Supaya konsisten. Konsisten bohongnya ya, Bu. Ya namanya juga bohong. Iya. Kalau jujur, ya nggak usah diinget-inget. Wong itu kok yang saya bicarakan. Ya sama. Yang lalu saya bicara 2 meter ya 2 meter. Kalau nggak kan, wah saya ngomongnya 3 meter apa 5 meter ya waktu itu ya gitu. Bu, pertanyaan terakhir. Apakah jujur itu artinya mengatakan semua-muanya dengan polosnya gitu? Sering kali kita mendengar orang mengatakan, aduh kamu sih terlalu jujur. Nah nggak ada yang terlalu jujur, agak jujur, lumayan jujur. Hanya ada jujur atau tidak jujur. Ya, jadi nggak ada di sini, oh iya ya kamu agak jujur. Ya jadi ya bohong-bohong putih sebagian. Nah jujur itu sangat menyangkut motivasi. Jadi ketika orang itu polos, bablas, ngomong apa adanya, it's okay. Karena dia masih belum mikir akibat dari apa yang dia bicarakan. Jadi seorang anak misalnya, oh om, kok om gendut sekali gitu ya. Kemudian si om jadi marah, tersinggung misalnya. Ajarkan anak, nggak semua orang ya bisa menerima. Jadi ada hal-hal yang sifatnya pribadi kamu nggak usah katakan. Karena kamu menyapa om itu, selamat siang om, apa kabar om. Kamu bukan sedang mau mengoreksi kah atau mengomentari kah begitu. Jadi termasuk juga kalau dikasih makan, ya kan. Kamu nggak bilang, kok nggak enak ya. Selama itu makanan kamu bisa telan, kamu telan. Ya nggak usah nambah ya. Dan bilang cukup, ya kamu nggak ditanya enak atau tidak enak, ya. Jadi ketika kamu ditawari makanan, ya kamu jangan, iya tante belum makan gitu. Kamu lihat situasinya, kamu bilang oh saya cukup, nanti saya makan di rumah. Nah jadi di dalam konteks ini jelas kejujuran harus berjalan dengan hikmat, ya harus punya pertimbangan. Saya perlu mengatakan sekarang atau nanti. Yang saya katakan benar. Atau saya katakan seluruhnya kepada dia saat ini. Tapi kalau dia belum siap, oke, saya akan tunda. Artinya saya hanya ngomong sebagian. Karena setelah itu saya akan lihat. Itulah yang harus menjadi dinamika kita ketika bicara jujur. Menyampaikan saat yang tepat, waktu yang tepat, metode yang tepat.
Itu kan perlu hikmat, pertimbangan. Oke, thank you Bu Charlotte, thank you Bu Sylvie, Pak Haris. Sampai di sini dulu obrolan kita hari ini. Saya Bella. Saya Haris. Saya Sylvie. Saya Charlotte. Ingat bahwa parenting bukanlah perubahan instan, melainkan perjalanan karakter bersama Tuhan. Stay tune di Nancep, Nanya, dan Cerita Parenting. Jelep. Dapatkan buku Learning to Learn by Charlotte Priyakna di marketplace pilihan Anda.